وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا ولآبائنا ولأمهاتنا خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالى في فصل السادس في شرف القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. الحمد لله معاشر الحاضرين معاشر الحبايب yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari yang berkah insyaallah, di suasana yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun gelap suasananya. Orang Mekah punya adat, mereka itu kalau terjadi satu hal yang tidak diinginkan, mereka mengatakan itu termasuk tafaul, mengatakan itu termasuk tanda qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun lampunya bidem, tapi kita berharap ini tanda qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majlisnya kita lanjutkan karena malam ini adalah ikhtitam sementara untuk menyambut hari-hari bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita liburkan sementara. Jadi malam ini ikhtitam sementara. Tapi liburnya itu bukan diisi dengan waktu yang kosong, kita ganti dengan merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab ke-6 dari qasidah Burdah al-Imam al-Busiri. Di sini beliau memuji Al-Qur'an Al-Karim, yaitu mukjizat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, lam taktarin bi zamanin. Al-Qur'an ini tidak ada waktunya. Al-Qur'an tidak ada kaitan dengan waktu. Al-Qur'an tidak ada kaitan dengan waktu. Karena apa? Karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadal. Yang namanya sifat Allah berarti qadim. Qadim itu tidak ada awalnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya, maka sifat Allah juga tidak ada awalnya dan tidak ada kaitannya dengan zaman, dengan waktu. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan di sini Al-Qur'an ini tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada ikatannya dengan zaman. Wahya tukhbiruna, akan tetapi Al-Qur'an selalu memberitahu kita tentang kabar-kabar yang kita tidak ketahui. Anil ma'ad, apa kabar yang kita tidak ketahui? Al-ma'ad, yang akan datang. Belum terjadi sudah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Belum terjadi sudah diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini dirasakan sendiri oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kerajaan Persia lagi menang dari kerajaan Romawi di waktu itu. Kerajaan Persia menang melawan kerajaan Romawi. Karena kalau kita lihat sejarah
di zaman Nabi itu dunia ini dipegang atau dikuasai oleh dua kerajaan besar, kerajaan Persia dan Romawi. Yang lain itu raja-raja yang lain di bawah istilahnya aliansi atau naungan dari kerajaan Persia atau Romawi. Di awal Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, kerajaan Romawi kalah, dan kerajaan Romawi kalah ini membuat hati muslimin sedih. Kenapa sedih? Karena Romawi itu agamanya agama Samawiyah. Mereka juga menyembah atau tahu namanya ada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Romawi itu nabinya Nabi Isa. Kitab mereka Injil. Nah, jadi sama dengan kita. Kita punya nabi. Nabi kita Muhammad, kitab kita Al-Quranul Karim. Ini namanya dinun samawi. Dinun samawi, agama dari Allah. Yahudi, Nasrani, Islam. Adapun alhamdulillah. Iya, kipas langsung nah. Ada Ali. Mic-nya. Oh, udah. Bismillah. Ganggu dah ini. Bismillah. Naam. Lam taktarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Kita ulangi lagi biar lebih fokus. Tadi tak fokus, yakin udah panas gelap lagi. Lam taktarin bi zaman. Al-Quranul Karim itu tidak ada ikatannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu hadis. Waktu itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Quran kalamullah, sifatnya Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qadim, Allah mukhalafah lil hawadith. Allah tidak ada kaitannya dengan waktu. Allah tidak ada kaitannya dengan waktu. Kenapa? Kalau ada yang nanya, ngapa Allah ada kaitannya dengan waktu? Karena waktu itu makhluk. Kalau Allah ada kaitannya dengan waktu atau Allah butuh dengan waktu, sebelum waktu diciptakan, Allah di mana atau Allah lagi apa waktu. Persis dengan Allah tidak butuh dengan tempat. Karena tempat itu makhluk. Kalau Allah butuh dengan tempat, ketika tempat belum diciptakan oleh Allah, berarti Allah ada di mana? Nah, itu jawaban untuk kalau ada yang bertanya, Allah di mana, Allah sedang apa. Al-Quranul Karim sifat Allah. Sifat Allah sama dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan waktu. Tapi kata Al-Imam Al-Busiri, wahya tukhbiruna. Al-Quran tidak ada kaitannya dengan waktu, tapi Al-Quran selalu memberitahu kita anil ma'ad, apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Diceritakan semuanya oleh Al-Quranul Karim. Nah, yang dirasakan oleh sahabat, ini cerita di zaman Nabi. Tadi kerajaan Persia menang melawan kerajaan Romawi, membuat hati muslimin sedih. Karena Romawi ini walaupun mereka beda nabinya, beda kitabnya, tapi sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mereka Isa, kitab mereka Injil, begitu. Jadi ketika Raja Romawi kalah, muslimin sedih, Rasulullah sedih, orang kafir sama senang. Wong kafir atau musyrik Mekah, mereka bukan dinun samawi, mereka bukan agama dari Allah, nyembah berhala. Persia nyembah api, sama-sama bukan agama dari langit istilahnya. Mereka senang ketika Persia mengalahkan Romawi, muslimin sedih, sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih kabar gembira. Surat Rum, kalau kita baca surat Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Kata Allah, sekarang betul kerajaan Romawi kalah, tapi jangan sedih wahai muslimin, kata Allah. Tidak berapa lama lagi Romawi akan menang, Persia akan kalah. Ini Nabi pertama kali diutus, masih Nabi di Mekah.
setelah Nabi Muhammad hijrah tahun ke-6 Hijriah, baru di situ Romawi perang lagi dengan Persia, Romawi menang luar biasa, Persia kalah telak. Nah, ini kabar udah dikabarkan oleh Al-Quran 10 tahun sebelumnya. Anil ma'ad, jadi yang akan datang itu diceritakan oleh Al-Quranul Al-Karim. Atau dukhulunal masjidal haram insyaallah. Ketika Nabi besar Muhammad SAW di Madinah, Allah memberitahu kepada mereka, wahai umat muslimin, kalian akan masuk ke kota Mekah, kalian akan merebut kembali kota Mekah Al-Mukarramah. Berapa tahun terjadi? Nah, jadi Al-Quran menceritakan kepada kita kabar atau cerita yang akan terjadi di dunia atau di akhirat. Di akhirat banyak. Di akhirat cerita-cerita yang nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan masuk neraka. Contoh cerita Abu Lahab. Abu Lahab masuk neraka, Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup, istrinya masih hidup, masih di dunia, tapi sudah Allah ceritakan dia akan masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lam taqtarin bi zaman wa hiya tukhbiruna. Al-Quran ini tidak ada kaitannya, tidak ada ikatannya dengan waktu, tapi dia selalu memberitahu kita anil ma'ad, dengan kabar yang akan datang, wa an adin wa an irami, dan kabar-kabar cerita-cerita yang sudah lewat, dari cerita nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam, Nabi Nuh, semua diceritakan oleh Allah. Cuman bukan semua utusan diceritakan oleh Allah. 25 Rasul hanya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita hafali namanya. 25 Rasul, kata Allah, yang lainnya tidak diceritakan. Yang lain tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking jelasnya Allah menceritakan nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Quran, kelak kita di akhirat akan menjadi saksi. Kita umat Nabi akan menjadi saksi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Nuh. Misalkan Allah panggil Nabi Nuh, Allah adalah zat yang maha adil. Nanti di hari kiamat pasti ada mahkamah agung yang akan Allah adakan. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, umat Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Ketika umat Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, kenapa kalian tidak mau iman? Mereka mengatakan, oh Nuh tidak ngajak kami ya Allah. Misalkan, bohong, Nuh tidak begini ya Allah, Nuh begini ya Allah. Siapa yang jadi saksi? Yang jadi saksi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Nuh, Nuh, kau ajak tidak mereka untuk menyembahku, kata Allah. Kau ajak tidak mereka untuk menyembahku. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, aku sudah sampaikan risalah, sudah aku sampaikan dakwahmu. Kaum Nabi Nuh ingkar. Akhirnya kata Nabi Nuh, ya Allah, panggil umat Muhammad agar menjadi saksi. Panggil umat Muhammad untuk menjadi saksi. Jadi kelak di akhirat kita jadi saksi untuk membenarkan, untuk mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Dari mana kita bisa jadi saksi? Kita tidak lihat atau tidak sezaman dengan zaman Nabi Nuh, tapi dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menceritakan secara detail tentang bagaimana Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk iman kepada Allah. Mereka kafir, tidak mau ikut. Kita tahu dari Al-Quran, kita jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saksi di hadapan Allah, untuk mengiyakan, membenarkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua Nabi. Kita jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim menceritakan semua tentang umat-umat sebelum kita, yaitu sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mukjizat Al-Quran. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at walam tadumi. Termasuk mukjizat Al-Quran, kata Al-Imam Al-Busiri, damat ladaina. Al-Quran ini satu-satunya mukjizat yang selalu ada, tidak ada habisnya. Kalau nabi-nabi yang lain mukjizatnya selesai dengan meninggal nabi tersebut. Nabi Musa belah lautan, selesai ceritanya, selesai mukjizatnya. Yang menyaksikan hanya umat Nabi Musa. Nabi Isa bisa membangkitkan yang sudah meninggal atas izin Allah, selesai. Yang sudah dibangkitkan itu pun sudah meninggal.
Dak kate yang dibangkitkan Nabi Isa hidup sampai hari kiamat. Ini dak kate. Meninggal sudah. Dibangkitkan kemudian dia meninggal lagi. Mukjizat Nabi besar Muhammad SAW banyak yang lain. Bulan dibelah, Nabi Muhammad memperbanyak air, makanan diperbanyak oleh Nabi, binatang berbicara di hadapan Nabi, pohon mengucapkan salam kepada Nabi. Selesai semua itu. Tapi ada satu mukjizat yang tidak selesai, yang terus ada sampai hari kiamat, yaitu mukjizat Al-Qur'anul Karim. Damat ladaina, Al-Quran selalu menemani kita, kata Al-Imam Al-Busiri. Fafaqat kulla mu'jizatin, maka Al-Quran melebihi mukjizat-mukjizat yang lain. Minan nabiyyina idja'at walam tadumi, ketika mereka mendatangkan mukjizat tersebut tidak abadi, tapi Al-Quran abadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan kapan Al-Quran itu tidak ada atau hilang, kelak dekat hari kiamat Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diangkat. Yang hafal Al-Quran meninggal semua. Al-Quran yang tertulis diangkat tulisannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang pada zaman itu ketika membuka Al-Quran, dia tidak menemukan lagi ada tulisan di situ. Kosong. Kenapa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas setelah itu kiamat datang. Karena kiamat tidak akan datang kecuali pada umat yang sangat bobrok sekali, maksiatnya luar biasa, fasiknya luar biasa. Disitulah kiamat akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mukmin muti yang taat kepada Allah akan meninggal dunia sebelum kiamat tersebut. Mudah-mudahan kita tidak lutut di zaman itu, ketika Al-Quran tidak ada di dalam lembaran mushaf, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina izja'at walam tadumi. Al-Quran selalu ada menemani kita sampai nanti hari kiamat. Mungkin ada yang bilang Taurat Injil juga ada sampai sekarang. Taurat Injil ada, Nasrani ngakui ada kitab Injil. Taurat Yahudi ngaku masih ada kitab Taurat, tapi kitab mereka itu sudah banyak diotak-atik sama ulama mereka. Kitab Injil, kitab Taurat itu tidak diragukan lagi, banyak campur tangan dari ulama Yahudi dan Nasrani. Hanya Al-Quran yang Allah jamin untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Yang akan menjaga Al-Quran itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mau merubah Al-Quran pasti ketahuan. Musuh Islam banyak. Makin zaman akhir makin banyak musuh Islam. Yang pengen Islam runtuh banyak. Cuman ada tidak yang berhasil merubah kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Wow saja, mereka hapus, ketahuan langsung ketahuan, langsung dirubah, karena penjagaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Taurat dan Injil Allah tidak jamin. Allah tidak jamin untuk menjaga kitab Taurat dan Injil. Allah pasrahkan penjagaan Taurat dan Injil kepada ulama-ulama mereka. Sehingga ketika ulama mereka tidak takut kepada Allah, mereka rubah yang di Taurat, yang di Injil. Menguntungkan, oh ini ngasilkan duit, kata mereka, oh berarti ini halal. Oh ini tidak ngasilkan duit, berarti haram. Dirubah-rubah Taurat Injil, dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka berani merubah hukum yang Allah tetapkan di Taurat dan Injil. Jadi walaupun Taurat Injil ada sampai sekarang, Al-Quran ada, Taurat ada, Injil ada, cuman Al-Quran beda dengan Taurat dan Injil dari keasliannya. Al-Quran masih asli sampai nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhakkamatun fama tubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa ma tabghina min hakami. Al-Quranul Karim, kata Al-Imam Al-Busiri, muhakkamat, ayat-ayatnya itu sangat jelas sekali. Ayat di Al-Quran sangat jelas sekali. Kita baca ayat Al-Quran, tahu artinya, insya Allah kita bisa paham maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tetap yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Busiri bukan semua ayat Al-Quran.
ada di dalam beberapa ayat Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali oleh ulama. Tidak bisa dipahami kecuali oleh ulama. Apalagi ayat yang berkaitan dengan hukum. Al-Quran itu sama ulama dibagi tiga. Sepertiga Al-Quran isinya nasihat, sepertiga lagi isinya ahkam, sepertiga lagi isinya al-qisas, cerita-cerita. Nah, yang berkaitan dengan hukum itu tidak bisa memahaminya kecuali ulama. Jelas kalau itu. Tak cukup cuma tahu arti. Tak cukup cuma tahu arti. Cuma tahu arti langsung ambil hukum dari Al-Quran, itu tidak cukup. Harus tahu arti, harus tahu hadis, harus tahu hukum tafsir, hukum hadis, semua, baru dia bisa mengambil hukum dari Al-Quranul Karim. Jadi yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Busiri, ayat-ayatnya jelas, ayat-ayat yang berkaitan dengan nasihat, ayat-ayat yang berkaitan dengan cerita, itu jelas. Wa ma tubqina min syubahin lidhi syiqaq, tidak butuh lagi untuk dijelaskan. Wa ma tabghina min hakami, tidak butuh lagi Al-Quran untuk disahkan, karena yang mensahkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huribat qattu illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami. Al-Quran tidak diperangi, kata Imam Al-Busiri, kecuali Al-Quran akan menang dari peperangan tersebut. Ada yang berani melawan Al-Quran, Al-Quran yang akan menang. Bukti terjadi di Indonesia, subhanallah, berapa tahun yang lalu. Ada yang berani menantang Al-Quran, akhirnya jutaan umat muslim kumpul untuk memeranginya. Itu termasuk ajakan Al-Quran. Tanpa kita sadari itu ajakan Al-Quran, dorongan dari Al-Quran, mempersatukan umat. Ada yang akidahnya ini, pokoknya gabungkan, kumpul. Kenapa? Al-Quran diganggu, Al-Quran ngajak perang istilahnya. Dan setiap yang menantang Al-Quran untuk berperang, kata Al-Imam Al-Busiri, pasti orang tersebut akan kalah. Ma huribat qattu illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami. Dia akan merasa kalah, pasrah untuk tidak melawan Al-Quran kembali, karena itu sudah ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad kepada bangsa jin, kepada bangsa manusia, kalau kalian ingin menantang Al-Quran, silahkan. Jadi ditantang sudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita ceritakan di pertemuan-pertemuan kemarin. Allah tantang musyrik Mekah untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak sanggup. Allah tantang 10 surat B, tidak sanggup. Allah tantang 1 surat saja, kata Allah, buat seperti Al-Quran, mereka tidak sanggup. Dan tantangan ini terus sampai hari kiamat akan ada. Selagi Al-Quran ada, maka tantangan tersebut terus adanya. Terus Allah menantang siapa yang tidak terima dengan Al-Quran, kalau mau membikin ucapan, membikin kitab seperti Al-Quran, silahkan. Tantangannya terus ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman tidak ada yang berani menantang, menerima tantangan tersebut, karena tidak ada yang mampu. Makanya yang menyesatkan umat biasanya dari makna Al-Quran, menyesatkan umat dari makna Al-Quran. Musuh-musuh Islam itu mereka tahu tidak bisa nih kitab suci mereka dirubah-rubah Al-Quran. Terus bagaimana caranya? Oh, berarti kita harus rubah tafsirnya, kita harus rubah maknanya, kita harus rubah takwilannya, sehingga ada takwilan-takwilan yang melenceng dari syariat, dari akidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kan baru-baru ini melenceng dari akidah Nabi. Dalilnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata kiai itu. Dalilnya dari Al-Quran, tapi tafsirannya melenceng, keluar dari akidah, dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Itu termasuk usaha musuh-musuh Islam untuk memperpecah belah umat Islam. Al-Quran tidak bisa diutak-atik. Kita baru kemarin itu uji cobanya itu ayat Maidah 51 itu, ternyata jutaan langsung meledak. Oh, berarti jangan nih, jangan kita usik ini lafadznya, kita usik maknanya aja, takwilannya dengan ulama-ulama bukan dari mereka, dari ulama kita sendiri. Kadang pakai imamah, kadang pakai kopiah hitam,
menafsirkan Al-Quran tapi tafsirannya jauh dari ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hati-hati. Hati-hati ketika mendengar tafsiran Al-Quran. Hati-hati ketika mendengar takwilan. Ada dari ulama mentakwilkan Al-Quran, hati-hati. Harus yang kita ambil jelas sanad ilmunya. Dari siapa gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kata Nabi, akan ada setiap zaman umatku yang meluruskan takwilal mubtilin. Jadi Nabi udah nyebutkan, kata Nabi nanti di akhir zaman akan ada ulama yang takwilnya tapi takwil mubtil. Arti mubtil ini keluar dari ajaranku. Dia buka majlisnya tafsir Al-Quranul Karim, tapi isinya semua keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan takut, Nabi juga sudah mengatakan nanti akan ada yang meluruskannya. Ada yang nak belok, ada yang meluruskan. Belok lagi, ada yang meluruskan. Sampai nanti hari kiamat tetap ada satu kelompok yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha, raddal ghayuri yadal jani anil hurami. Imam Al-Busiri, balaghah Al-Quran itu membantah atau melawan daripada usaha-usaha dari orang-orang yang juga baligh fasih untuk melawan Al-Quranul Karim. Balaghah itu apa balaghah? Balaghah itu ulama mengatakan ma'anin kathirah fi alfadhin qalilah. Maknanya banyak tapi lafadznya sedikit. Itu balaghah. Maknanya banyak tapi lafadznya sedikit. Maknanya banyak, luas. Al-Quran itu kalau kita terjemahkan, kalau kita tafsirkan 2 baris, cuman untuk 3 kalimat. Kalau ditafsirkan 3 baris, cuman untuk 3 kalimat. Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, salah satu contohnya, kata beliau ada ayat yang berbunyi walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Allah mengatakan, bagi kalian wahai umat Muhammad, di dalam hukum kisos hayah, ada kehidupan. Kisos itu yang dibunuh lagi, ada kehidupan. Ini kata Imam Al-Busiri, walakum fil kisosi hayatun, cuman 17 atau 18 huruf. Sama beliau dihitung 18 huruf. Walakum fil kisosi hayatun. Tapi ketika beliau mentafsirkan 3 kalimat ini, 17 huruf ini, beliau butuh 3 baris untuk menjelaskan 3 kalimat tersebut. Ini menunjukkan Al-Quran kalimatnya singkat tapi isinya padat. Bagaimana? Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian wahai umat Muhammad, dalam hukum kisos ada kehidupan. Kisos itu kematian. Ketika orang membunuh di kisos, mati berarti. Kehidupannya dari mana? Dijelaskan sama Imam Suyuti. Maksud dari walakum fil qisasi hayatun, ketika ada yang membunuh dan yang membunuh tadi dibunuh, akhirnya orang lain yang ingin membunuh takut untuk membunuh. Disitulah maksudnya walakum fil qisasi hayat. Kalau dipahami langsung itu kayak tidak masuk akal. Allah mengatakan dalam kisos ada kehidupan. Kisos itu membunuh, berarti bukan kehidupan dong, kematian di sini. Dijelaskan sama Imam Busiri, maksud dari walakum fil qisasi hayah, ketika ada yang membunuh dan kita terapkan hukum kisos, dibunuh lagi yang membunuh, maka misalkan 100 ada niat untuk membunuh, tidak jadi membunuh. 100 orang yang tadinya niat juga ada ingin untuk membunuh, tidak jadi membunuh. Karena di Palembang misalkan diterapkan hukum kisos, sedikit atau berkurang drastis pasti kasus pembunuhan. Kenapa? Karena yang bunuh dibunuh. Itu maksud dari ayat tersebut, walakum fil qisasi hayah. 17 huruf tapi dijelaskan dengan 3 baris oleh Al-Imam As-Suyuti. Ini menunjukkan balaghah Al-Quran, sastranya sangat tinggi sekali. Raddal ghayuri yadal jani anil hurami. Al-Quranul Karim selalu melawan, membantah, membela siapa yang ingin mengusiknya, seperti orang yang cemburu ketika
ada yang mengusik keluarganya. Ya, ketika orang mempunyai rasa ghirah, cemburuan yang sangat tinggi, dan rasa cemburu itu bagus. Cemburu ketika tidak suka kalau ada yang mengusik keluarganya, tersinggung kalau ada yang mengusik keluarganya, apalagi masuk ke rumah tanpa izin. Itu harus ada rasa ghirah. Kalau kita ada orang masuk ke rumah kita, ketemu orang rumah tidak pakai kerudung, tidak cemburu, itu namanya dayuth, kata Nabi. Na'udzubillah. Namanya dayuth. Ada yang masuk ke rumah, ketemu orang rumah kita tidak pakai jilbab, kebuka auratnya, kita biasa, itu namanya dayuth. Tidak punya sifat cemburu. Dan sama Nabi itu orang dicela sekali. Tidak cemburu dengan terjadinya sesuatu yang haram di rumahnya. Jadi sifat cemburu bagus. Ketika cemburu melihat keluarga membuka aurat, ketika cemburu melihat keluarga duduk berdua, misalkan bukan sama yang mahramnya, di tempat yang sepi, itu harus cemburu. Bagus sifat cemburu. Cuman kalau berlebihan, juga jangan berlebihan. Jadi harus disetir sama agama. Harus disetir dan disetir sama agama, sama ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri, Al-Quran itu mempunyai sifat cemburu yang luar biasa. Jangan sekali-kali berani ngusik Al-Quran, maka pasti akan dilawan oleh Al-Quranul Karim. Laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami. Al-Quran ini, kata Al-Imam Al-Busiri, laha ma'anin, mempunyai makna yang banyak sekali. Kamaujil bahri, seperti ombak yang ada di lautan. Sebagaimana ombak di lautan tidak ada hentinya, tidak ada habisnya, begitulah makna di dalam Al-Quranul Al-Karim. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Lau syi'tu an uqira min ma'ani fatihatil kitab mi'ata ba'irin laqadirtu ala dhalik aw la fa'altu." Kata Imam Ali, kalau aku mau, aku bisa menafsirkan surat Al-Fatihah, itu tafsirannya akan dibawa oleh 100 onta. 100 onta hanya membawa tafsiran surat Al-Fatihah. Jadi kita jangan heran kalau lihat ada kitab tafsir 20 jilid, ada kitab tafsir 30 jilid, bahkan ada yang sampai 40-50 jilid kitab tafsir. Jangan heran, karena memang makna Al-Quran itu banyak, tidak ada habisnya. Ada Imam Tabari ngarang tafsir, Ibn Katsir ngarang tafsir, Imam Razi ngarang, banyaknya yang ngarang tafsir. Setiap ulama itu punya karangan tafsir, ulama-ulama hebat dulu. Tidak habis-habis isi Al-Quran itu. Apakah ulama dulu sudah selesai ngarang tafsir, ulama sekarang tidak ngarang tafsir? Tidak, ulama sekarang pun ngarang tafsir. Al-Imam Sya'rawi punya karangan tafsir, tidak sampai selesai, udah 17 jilid, belum selesai. Al-Imam Asy-Sya'rawi yang dari Mesir, baru meninggal berapa tahun atau puluhan tahun kemarin. Itu beliau punya tafsir 17 jilid. Dan isinya terkadang kita temukan tafsiran beliau tidak ada di tafsirnya Imam Tabari, tidak ada di tafsirnya Imam Razi, tidak ada di tafsirnya Imam Qurtubi. Mungkin nanti 50 tahun ke depan ada tafsiran lagi, artinya tidak ada di tafsiran Sya'rawi. Itulah uniknya Al-Quran. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan tanzil selesai, tapi tanazzulat belum selesai. Apa tanzil? Tanzil itu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Meninggalnya Nabi, selesai Al-Quran, dekati lagi turun ayat baru. Nabi sudah meninggal. Kata Imam Haddad, tanzil selesai. Ketika meninggalnya Nabi, selesai turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tanazzulat itu ini yang seperti dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, makna-makna, ilham-ilham yang Allah turunkan kepada para wali, para ulama untuk mentafsiri Al-Quran, itu kata Habib Abdullah Haddad belum selesai. Setiap ulama punya tafsiran baru. Al-Habib Zain bin Sumit, beliau mengumpulkan tafsir Al-Ba'alawi, tipis tafsirnya, dan kitab ini tidak tersebar. Al-Fakir pernah lihat di maktabah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi di Makkah, 1 jilid tipis. Tafsir ulama Al-Ba'alawi, misalkan tafsir Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tentang ayat ini disebutkan.
tafsir Habib, bukan nyontek, tafsir mereka sendiri. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tafsiran ayat ini disebutkan. Nah, ini dah hati habisnya. Setiap orang yang dekat dengan Allah, dibuka pintu hatinya oleh Allah, ketika membaca Al-Quran, dia akan menemukan makna baru lagi yang tidak ada di Sya'rawi, tidak ada di Ibn Katsir, tidak ada di Qurtubi, tidak ada. Jadi kata ulama, Al-Quran itu macam-macam, Allah setiap zaman beda tafsiran. Lihat tatawurnya Al-Quran, fleksibel Al-Quranul Karim. Setiap zaman kayak ada tafsiran baru. Ayat di zaman Imam Tabari, misalkan Imam Tabari ini imam mufassirin, pemimpin mufassir. Ayat di zaman Imam Tabari itu ditafsirkan oleh Imam Sya'rawi beda tafsirannya. Karena dengan perputaran zaman, Imam Sya'rawi bisa menafsirkan dengan tafsiran yang beda. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni juga begitu. Beliau punya beberapa tafsiran yang tafsirannya tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Seperti musibah Covid Corona kemarin, itu sama beliau ada tafsirnya di Al-Quran. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Apa kata beliau? Ini di surat Yunus. Kata beliau, Corona ini ada di Al-Quran. Bingung muridnya. Cak mana Corona ada di Al-Quran? Hatta, kata beliau, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Kata Allah, ketika orang yang tinggal di muka bumi ini tertipu dengan teknologi yang maju, tertipu dengan kekuasaan yang mereka miliki, sehingga kata Allah mereka mengira dunia itu milik mereka. Hatta idza akhadhatil ardu zuhruf wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Penghuni bumi merasa dunia ini milik mereka. Ataha amruna, kami kirim sesuatu dari kami yang menjadikan mereka tidak bisa berkutik sama sekali. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Seakan-akan mereka tidak bisa berkutik, seakan-akan mereka bodoh, tidak paham teknologi sama sekali. Kata Habib Abu Bakar, itu Covid Corona itu. Kapan Corona itu muncul? Kita lagi jaya-jayanya. Teknologi lagi maju, tambah canggih luar biasa. Allah kirim penyakit yang tidak diketahui sebabnya. Allah kirim penyakit yang tidak bisa dilihat, bentuk penyakitnya tidak bisa dilihat. Sedunia belabakan. Tutup sini, tutup situ, tutup, merosot, semua merosot. Yang punya hotel merosot, yang punya bisnis merosot. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Seakan-akan mereka tidak canggih. Ini datang sekarang. Kemarin sebelum datang Corona berapa detik masih canggih semua. Corona datang seakan-akan tidak canggih lagi, kata Habib Abu Bakar. Itu ada di Al-Quran. Tafsiran ini tidak ketemu kita di tafsir Ibn Katsir, tidak disebutkan Corona. Tapi ulama yang baru datang, yang Allah buka hatinya, memahami Al-Quran dengan makna yang baru, tafsiran yang baru. Itu maknanya Al-Quran. 100 tahun lagi, ada lagi akan timbul ulama dari umat Nabi Muhammad yang bisa menafsiri Al-Quran berbeda dengan tafsiran kita sekarang. Nah, itu maknanya Al-Quran. Jadi seakan-akan maknanya banyak sama Allah. Di zaman ini, di abad sekian diturunkan sekian, abad berikutnya diturunkan sekian, abad berikutnya diturunkan sekian, sampai nanti hari kiamat. Laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin. Jadi Al-Quranul Karim mempunyai makna seperti ombak yang ada di lautan. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala beliau berkata, jami'u ma taquluhul ummah syarhun lisunnah. Semua yang dikatakan oleh umat daripada ulama Nabi besar Muhammad SAW, pewaris Nabi, itu bentuk dari syarah, menjelaskan apa yang diucapkan oleh Nabi. Wa jami'u sunnah syarhun lil Quran. Dan apa semua yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW bentuk daripada syarah untuk Al-Quranul Karim. Jadi ilmu yang ada di dunia Islam ini, dari semua ilmu itu syarah dari hadis Nabi. Hadis Nabi syarah dari Al-Quranul Karim. Berarti yang bisa ngitung makna ta'ajub, keajiban yang ada di dalam Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun qadim la yumallu sama'uhu. Itu sering kita baca setiap habis baca tadarusan. Kalam qadim, ucapan Allah yang qadim.
La yumallu sama'uhu, tidak bosan ketika kita membacanya. Kita baca Al-Quran, hatam, baca lagi, hatam, baca lagi. Kadang yang tak ngerti maknanya itu tak ada bosan bacanya. Itulah daya tarik Al-Quran. Tak tahu maknanya, tidak bosan. Apalagi dia tahu maknanya, pasti tidak bosan. Banyak ulama mengatakan, setiap aku baca Al-Quran, aku melewati makna yang baru. Besok baca melewati ayat ini, metu makna baru lagi. Lusa baca lagi, keluar makna baru lagi yang tidak ada di 2 hari kemarin. Setiap beliau baca Al-Quran, beliau menemukan makna tafsiran baru di dalam Al-Quran. Ini jelas menunjukkan ini kalamullah, ucapan atau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak beberapa ulama ketika qiyamul lail, mereka melewati satu ayat tidak bisa melanjutkannya. Melewati satu ayat dan bisa melanjutkannya. Dan ini sudah pernah diterapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Siti Aisyah mengatakan kadang Nabi itu bangun semalaman cuma baca satu ayat. Karena beliau saking meresapinya ayat tersebut, beliau tidak sanggup untuk melanjutkannya. Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Kadang satu malam, semalaman itu cuma mengulangi sholatnya satu ayat, tidak sanggup untuk melanjutkannya. Ya, istilahnya merenungi makna ayat tersebut sampai lupa dengan waktu. Diulangi lagi, makna baru muncul. Diulangi lagi sama beliau, makna baru lagi muncul, diulangi lagi makna. Akhirnya udah, itu yang dia baca. Satu ayat yang dia baca semalaman cuma satu ayat. Saking mereka terlena dengan makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu sangat dianjurkan sekali kita usaha untuk mengerti apa isi Al-Quran. Rugi kalau kita baca Al-Quran. Memang betul, baca Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya, pahalanya besar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, aku mimpi ketemu Allah 99 kali, kata beliau. Beliau janji, kalau aku ketemu sekali lagi yang 100, aku akan tanyakan sesuatu kepada Allah. Mimpi 100 kali ketemu Allah. Bagaimana caranya? Wallah alam. Imam Ahmad tak cerita. Pengen tahu, penasaran, rasa ke dewek, usaha dewek, bersihkan hati, insya Allah ketemu dalam mimpi. Kata Imam Ahmad, yang ke-100 kali aku bertanya kepada Allah, ya Allah, ibadah apa yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepadamu? Kata Allah, biqiraatil Quran, membaca Al-Quran. Itu ibadah tercepat mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hatta para guru al-murabbi itu mewajibkan setiap muridnya untuk baca Al-Quran dalam satu harinya. Guru kita Abu Said Ahmad Al-Maliki, beliau mengatakan walaupun sehari cuma selembar, jangan sampai tidak baca Al-Quran. Sibuk, misalkan sakit, capek, misalkan alasan kita kan macam-macam kalau tidak baca Al-Quran tuh. Oh capek dari pasar, Ustaz, capek dari misalkan. Kata beliau, secapek apapun, sesibuk apapun, kalau memang tidak sempat kecuali selembar, cuma selembar, jadilah. Jangan sampai sehari itu kosong nian mata kita, hati kita, telinga kita dari Al-Quranul Karim, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini pegangan Nabi Muhammad. Al-Quran ini cara kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba rasakan sendiri, tidak usah kita sebutkan, rasakan sendiri. Ketika kita rutin baca Al-Quran, beda hari kita dengan ketika tidak rutin baca Al-Quran. Rutin baca Al-Quran tiap hari, lain. Metu dari rumah tuh senang, metu dari rumah tuh bawanya seger. Kenapa? Kita sudah baca Al-Quranul Karim. Masalah datang biasa, enteng masalah tadi. Kenapa? Ada Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, sumpah hidup kita. Walaupun nikmat, duit banyak, tetap sumpah. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah amal yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah, kata Imam Ahmad. Beliau bertanya langsung kepada Allah. Nah, Imam Ahmad tanya lagi, karena beliau tahu ada orang yang paham Al-Quran, ada orang yang tidak paham isi Al-Quran. Ya Allah, cepatnya ini harus dengan paham atau tidak paham? Kata Allah, bifahmin au bighairi fahmin. Baik dia paham atau dia tidak paham, ketika dia rajin baca Al-Quran, dia akan cepat dekat kepadaku. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wiridnya ulama dulu tuh Al-Quran.
Wiridnya ulama dulu Al-Quran. Lihat Habib Abdurrahman As-Segaf, sehari 8 kali hatam. Sehari 8 kali hatam. Tapi bukan langsung sehari 8 kali. Baca lagi coba biografi beliau. Beliau itu pertama kali sehari sekali hatam. Mujahadah beliau sehari sekali hatam. Terus beliau istiqomah. Setelah istiqomah sehari bisa 2 kali hatam. Satu kali di waktu siang, satu kali di waktu malam. Terus sama beliau, di mujahadah lagi sama beliau. Sehari bisa 4 kali hatam, 2 siang, 2 malam. Terus istiqomah, jadi bukan istilahnya nyobos sekali langsung 8 kali hatam, bukan. Setelah mujahadah sudah terbiasa 4 kali, baru beliau bisa 4 kali di waktu siang, 4 kali di waktu malam. Mungkin kita mikir, oh cuman 4 kali, 8 kali sehari. Tapi itu tidak mustahil. Karena kita lihat aja anak-anak yang hafal Al-Quran ketika wisuda, kita tidak usah pondok jauh-jauh, pondok yang kita jingok dewek, pondok Amanatul Mustafa, yang dipimpin oleh Ukhtana. Itu ketika wisuda, santriwati tidak dikatakan lulus wisuda kecuali baca Al-Quran dari awal sampai akhir sekali duduk. Hafalan. Kemarin itu sebelum puasa ada beberapa santriwati wisuda. Itu kebanyakan santriwati yang wisuda mulai jam 6 pas pagi mulai, jam 12 selesai. 30 juz hafalan. Dan itu disaksikan oleh orang tua mereka, keluarga mereka, dan para ustadzah pondok pengajar. Dari jam 6 sampai jam 12 siang 30 juz. 30 juz dari Alif Lam Mim sampai An-Nas pakai hafalan. 6 jam. Ini kalau diistiqomahkan akan berkurang waktunya, bukan 6 jam, bisa 4 jam. Makanya tidak mustahil. Ini kenapa Al-Fakir sampaikan, biar kita udah, oh itu kan wali, Habib itu kan hebat, 8 kali hatam, lain sama kita. Itu alasan mau males. Alasan mau males. Biar kita tahu itu tidak mustahil. Ada santriwati perempuan bisa 6 jam hafalan baca Al-Quran dari Alif Lam Mim, dari Fatihah sampai An-Nas selesai. Itu baru sekali dia coba. Kalau dia teruskan rutinan seperti itu, bisa nanti sekali duduk 4 jam selesai. Diteruskan lagi bisa 3 jam. Kalau 3 jam 24 jam bisa 8 kali hatam sehari. Jadi kalau kita istiqomah bisa gitu. Dan mereka para aulia, itulah amalan mereka, membaca Al-Quranul Karim. As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau punya guru namanya Syekh Isa Ar-Rawas. Abu Ya Ahmad punya kakek namanya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, punya guru namanya Syekh Isa Ar-Rawas. Syekh Isa Ar-Rawas ini, beliau ketika meninggal ditemukan lidah beliau itu ada lukanya di tengah. Ada luka, bekas luka, macam ada daging yang habis diambil dari lidahnya. Ditanya ke keluarganya, ini bekas apa luka ini di lidah? Oh, kata keluarganya, Syekh Isa ini Ar-Rawas, Mekah ini, di Mekah, itu tidak pernah lepas baca Al-Quran. Beliau selalu baca Al-Quran. Mulutnya itu spontan baca Al-Quran. Bahkan ketika beliau ketiduran, bangun, ingat tadi stop di ayat sekian, langsung lanjut. Ini pakai hafalan, bukan pakai kita pakai tando, dibuka seminggu sekali. Tidak. Ini bukan pakai kitab, pakai hafalan. Ketiduran, capek, manusia butuh tidur, capek. Bangun, ingat tadi stop di ayat 51 misalkan, lanjut ayat 52 langsung. Jadi mulut beliau tuh tidak pernah mantap, komat kamit terus Al-Quran. Sehingga ketika beliau masuk kamar mandi, mulutnya nak maco terus. Akhirnya digigit sama lidah. Lidah tuh sama beliau digigit. Biar apa? Biar ketika di kamar mandi tidak membaca Al-Quranul Karim. Saking seringnya lidah tadi digigit, lidahnya akhirnya lekok. Kenapa? Karena nahan biar tidak maco Al-Quran di dalam kamar mandi. Kalau kita dipaksa nak baca Al-Quran, kalau beliau maksa stop, karena tidak boleh di dalam kamar mandi membaca Al-Quranul Karim. Karena mereka tadi ketika baca Al-Quran sudah fana, mereka lupa dengan semuanya. Diriwayatkan ada salah satu habaib, lupa Al-Fakir namanya,
beliau ini janji misalkan sama Habib Fulan mau ziarah, misalkan ke Palembang taruhlah, sama orang Palembang ditunggu, datang Habib ini. Akhirnya dicari di tengah jalan, taunya Habib ini udah terduduk, ontanya sudah terkapar. Habibnya lagi apa? Lagi baca Al-Quran. Untungnya tidak sanggup nahan beban Habib tadi yang baca Al-Quran. Karena apa? Tidak sadar lagi ketika dia baca Al-Quran, tidak sadar lagi dengan dunia. Untungnya tidak sanggup. Berat Habib ini, bukan karena timbangannya 100 kilo, bukan. Tapi karena yang dibaca Al-Quran dan beliau merasapi apa isi Al-Quran, ontanya terkapar, tidak sanggup. Tidak lanjut jalan. Tidak tahunya Habibnya tidak sadar tengah jalan. Ditegur sama yang Beb, ditunggu di Palembang. Oh lupa kalau baca Al-Quranul Karim. Nah, jadi rugi kalau kita hidup di dunia ini tidak mencicipi manisnya, lezatnya ketika kita rutin membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kitab kita, kitab umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bisa'ami. Tidak terhitung, tidak bisa dihitung keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Wala tusamu 'alal ikthari bisa'ami, dan tidak bosan ketika diulang-ulang terus. Habib Abdurrahman As-Segaf 8 kali sehari khatam. Apakah bosan? Tidak bosan beliau baca 8 kali, besok 8 kali lagi, besok 8. Ini kalau omongan orang lain bosan, omongan orang lain bosan. Dengan bukti kajian kita ini, siapa yang nak buka lagi di YouTube dengan dari awal sampai akhir? Sudah jadilah dengan di majlis. Bosan, namanya kalamul bashar, namanya perkataan manusia. Sebagus, serapi, seindah apapun, sastranya tinggi, tapi kalau diulang terus dia bosan. Setinggi apapun sastranya bosan, serapi apapun kalimatnya bosan pasti. Diulang-ulang terus bosan. Tapi Fatihah kita ulang berapa kali dalam sehari? Tidak bosan-bosan. Kadang kita di sholat zuhur timbul makna baru di surat Fatihah. Nanti sholat asar ada makna baru lagi. Sholat maghrib ada makna baru lagi. Itu Fatihah. Padahal diulang sehari berkali-kali, tapi tidak bosan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala rajin untuk baca Al-Quran. Karena kesolehan, ketakwaan seseorang itu tergantung kedekatan dirinya dengan Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pengen tahu orang ini soleh, pengen tahu orang ini orang yang bertakwa, lihat dekat tidak dengan Al-Quran. Oh dekat dengan Al-Quran, sudah yakin kita wong ini wong soleh, insyaAllah wong yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dekat dengan Al-Quran bukan wong pilihan. Tidak mungkin dekat dengan Al-Quran bukan orang pilihan. Dan waktu paling bagus untuk baca Al-Quran kata ulama di malam hari. Di malam hari sebelum waktu subuh. Itu waktu yang paling bagus untuk baca Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Di Al-Quran kata Allah, Quran di waktu fajar. Sesungguhnya ketika kalian membaca Al-Quran di waktu fajar, itu waktu yang masyhur, yang disaksikan oleh para malaikat, oleh para aulia, oleh para arwah solihin. Itu waktu di waktu fajar baca Al-Quran. Tak bangun sebelum subuh, setelah subuh, sebelum tidur lagi, atau sebelum metu dari rumah, baca Al-Quran. Buka hari kita dengan Al-Quran. Insya Allah hari kita akan bahagia. Hari kita akan muwaffaq, musaddad, diberi taufik selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.